Oke, hari ini gua mau bahas suatu aset yang lagi ngetren dan banyak yang bahas, yaitu Bitcoin. Ya. Jadi sebenarnya apa itu Bitcoin? Kita akan bongkar satu persatu di video ini. Jadi jangan di skip-skip, tonton sampai habis agar kalian gak salah paham. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu siapa sih pencipta Bitcoin dan kenapa Bitcoin ini dibuat. Jadi, sebenarnya pencipta dari Bitcoin ini masih belum diketahui secara umum, alias anonim. Tapi, dia punya nama samaran, yaitu Satoshi Nakamoto. Lalu apa sih alasan Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin ini? Oke, jadi tujuan asli penciptaan Bitcoin itu sebenarnya adalah untuk mengatasi sistem sentralisasi yang tidak sepenuhnya aman. Pertanyaannya, sistem sentralisasi itu apa? Oke, simpelnya begini. Misalnya, kalian ingin mentransfer uang kalian ke orang lain atau teman kalian melalui bank atau pihak ketiga, maka hal itu dinamakan sistem sentralisasi. Kenapa disebut sistem sentralisasi? Karena kalian menggunakan jasa pihak ketiga atau bank sehingga keamanan transaksi kalian tergantung kepada bank yang kalian pilih. Dan jika sampai terkena serang, maka semua penggunanya dalam bahaya. Nah, itu sebabnya Satoshi Nakamoto menciptakan sebuah sistem baru yang nyaris mustahil buat dibobol. Nah, sistem Bitcoin yang hampir mustahil untuk dibobol itu dinamakan sistem blockchain. Nah, cara kerja sistem blockchain ini seperti apa? Jika tadi transaksi dipegang oleh satu pihak atau berpusat pada satu pihak, berbeda dengan Bitcoin yang data transaksinya dicatat oleh semua orang yang ada di jaringan Bitcoin. Nah, karena tidak ada satu pihak yang memegang semua data transaksi Bitcoin, maka ini dinamakan sistem tidak tersentralisasi. Lah terus, jika tidak ada pusatnya, maka siapa yang akan memverifikasi transaksi kita? Ya, itu akan menjadi tugas para miners. Ya, jadi kalau kalian pernah atau sering mendengar kata miners, ya itu adalah orang yang bertugas menyelesaikan atau memverifikasi transaksi kita. Dan nanti ketika sudah selesai transaksi dan sudah diverifikasi, maka para miners ini akan mendapatkan upah berupa sejumlah Bitcoin. Lalu, jika semua orang punya data transaksi kita, kira-kira bahaya apa enggak tuh? Nah, jawabannya adalah aman kok. Karena Bitcoin itu bersifat anonim atau tanpa nama. Jadi, semua alamat rekening cryptocurrency kita itu tidak akan berhubungan dengan identitas kita. Jadi berbeda ya teman-teman dengan seperti di bank. Kalau kalian mendaftar di bank, kalian kan harus mengisi data diri seperti KTP atau data diri lainnya. Tapi di cryptocurrency atau ya Bitcoin lah, itu semua alamat rekening kalian itu tidak ada yang berhubungan dengan identitas asli kalian. Jadi kalau ditanya privasi aman atau enggak, jawabannya aman kok. Dan sebenarnya masih banyak ya yang harus dipelajari di sistem Bitcoin ini. Tapi kita tidak akan bahas di video ini, jadi kita akan bahas di video terpisah. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kelebihan Bitcoin. Oke, kita to the point aja ke poin yang pertama, yaitu Bitcoin ini tidak berbentuk fisik. Oke, teman-teman, di sini karena Bitcoin tidak berbentuk fisik, maka dia lebih mudah untuk diakses kemanapun kalian berada. Ya, mau ke Amerika, mau ke Afrika,
selama kalian ada internet, lalu kalian hafal key-nya, hafal passwordnya, maka ya kalian bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Lalu yang kedua, kalian bisa menggunakan Bitcoin ini sebagai alat transaksi paling cepat di dunia. Kenapa begitu? Karena gini teman-teman, misalnya kalian ingin mengirim uang kalian dari Indonesia ke Malaysia harus menit ini, harus hari ini dengan cepat. Apakah kalian menggunakan bank itu bisa seperti itu? Jawabannya tidak bisa teman-teman. Itu makanya diciptakanlah Bitcoin ini untuk sebagai alat mengirim uang kemanapun kalian berada dengan cepat. Jadi kalian bisa mengirim uang kalian mau berapapun harganya, kalian kirim ke luar negeri kemanapun itu dengan Bitcoin akan sangat cepat. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu keamanannya yang sangat mustahil dibobol. Ya, kenapa kok demikian? Karena berbeda dengan bank tadi yang ketika diserang banknya langsung maka semuanya akan hancur. Di Bitcoin ini berbeda. Nah, kita kan tahu ya, di Bitcoin ini setiap transaksi yang ada akan dimasukkan ke blok-blok yang nantinya akan saling terhubung, yang nanti dinamakan blockchain yang tadi kita bahas. Nah, itu kalian ingin membobol atau menghack satu bloknya saja membutuhkan satu komputer kuantum atau komputer yang paling canggih di dunia ini, ya. Padahal jika ada orang yang berhasil membobol Bitcoin ini, maka dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar, ya. Jika di total kekayaan dari kapitalisme Bitcoin ini, totalnya itu adalah sekitar 600 sampai 700 miliar dolaran lah untuk sekarang mungkin ya. Nah, dengan hadiah yang sebesar itu pun tidak ada orang atau hacker yang berhasil membobol Bitcoin. Jadi Bitcoin ini sudah sangat aman, sangat aman malahan, dan privasinya juga sangat tinggi ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika ingin berinvest di Bitcoin ini. Kemudian nih, kelebihan yang keempat nih ya. Jadi Bitcoin ini bisa melawan inflasi ya, sampai bahkan 2 kali lipat dari inflasi itu sendiri. Ya, jadi misalnya kita lihat dari tahun ke tahun, misalnya ini ya, inflasi itu 5% ya. Bitcoin ini kenaikannya bisa sampai 10% atau bahkan lebih ya. Jadi kalau kalian ingin menyimpan harta kalian dengan aman tanpa terkena inflasi atau nilainya tidak berturun, bahkan nilainya bisa tumbuh, bisa terus berkembang, maka Bitcoin ini adalah satu-satunya aset yang cocok untuk kalian gunakan. Dan oke, langsung aja kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu kekurangan dari Bitcoin. Oke, seperti tadi, to the point aja. Untuk kekurangan yang pertama, yaitu kalau sampai kalian lupa private key atau password, sudahlah, tamatlah riwayat kalian. Ya, jadi mengingat-ingat private key atau password ini sangat penting dan fatal ya. Jadi ini kalau sampai kalian lupa gitu ya, satu angka aja dari password kalian, dari private key kalian, mau kalian coba segimanapun, kalau kalian tidak ingat ya tidak bisa diakses dan semua harta kalian menjadi hilang semua. Itulah resiko dari Bitcoin. Tapi ya nggak Bitcoin doang sih, semua hal juga, semua bank atau semua apapun ya. Kalau misalnya kalian lupa password sih ya habis semua uang kalian ini kan. Jadi lupa private key atau password ini termasuk hal umum lah, yang semua orang juga tahu kan. Kalau kalian lupa password dalam sebuah wallet atau sebuah rekening ya sudah nggak bisa diakses dan hilang semua uang kalian. Oke, langsung saja kita lanjut ke kekurangan Bitcoin yang terakhirnya, yang kedua. Jadi kekurangan yang kedua adalah fluktuasi harga Bitcoin ini bisa saja turun sangat drastis ataupun naik sangat drastis ya. Jadi benar-benar tidak bisa diduga ya teman-teman ya, harga Bitcoin ini bisa naik bisa turun sangat cepat ya. Itu yang mengakibatkan resiko dari Bitcoin ini itu sangat tinggi ya teman-teman, atau dinamakan high risk ya. Jadi ini termasuk keuntungan dan kerugian sih teman-teman ya. Jadi kelebihan dan kekurangan ya di fluktuasi harga Bitcoin yang sangat cepat ini. Jadi kalian bisa langsung hilang uang kalian, bisa langsung bertambah banyak uang kalian ya. Makanya
Kalau kalian ingin investasi di kripto atau trading di kripto atau main kripto lah, kalian itu harus mempunyai dana darurat atau uang simpanan untuk jaga-jaga. Siapa tahu harga di Bitcoin lagi turun dan kebetulan kalian menaruh modal yang besar lalu turun, uang kalian hilang. Agar bisa menjamin kehidupan kalian, makanya sebelum kalian invest, kalian harus menyiapkan dana darurat ya. Itu sudah aturan yang sangat penting dan fatal lah. Gak boleh kalian lewati atau kalian skip lah itu ya. Jadi itulah juga termasuk kesalahan-kesalahan pemain kripto pemula yang kita akan bahas lengkap di video lain ya, jangan di video ini karena durasi ya. Oke, jadi sekarang seharusnya kalian sudah tahu nih beberapa hal tentang Bitcoin, seperti siapa itu pencipta Bitcoin, bagaimana sistem Bitcoin bekerja, keuntungan atau kelebihan Bitcoin, dan tentunya kekurangan Bitcoin ya. Untuk hal-hal yang lain ya yang mungkin lebih detail tentang Bitcoin akan saya sampaikan di video selanjutnya. Dan jangan pernah ragu untuk meraih masa depan bersama Stickman Masa Depan.